Selamat datang di channel Kisah Mistis. Kisah mistis kali ini menceritakan lorong terlarang di sekolah tua. Sekolah itu berdiri dengan megah meski sudah renta dimakan usia. Terletak di sebuah kota kecil di daerah Jawa. Bangunannya didominasi tembok-tembok tinggi, jendela kayu terbingkai lebar, dan atap merah yang mulai memudar. SMU Sriwijaya namanya. Begitu tertulis pada plakat batu marmer di gerbangnya. Namun, para siswa lebih sering menyebutnya dengan nama lain, Sekolah Angker Sriwijaya. Bukan tanpa alasan, konon sekolah ini dibangun di atas reruntuhan sebuah rumah sakit jiwa zaman Belanda. Banyak cerita beredar, mulai dari penampakan suster tanpa muka, suara tangisan dari toilet lama, hingga lorong yang tak pernah terang walau siang bolong di lorong timur. Lorong itu berada di bangunan paling tua, di sayap timur sekolah, tepat di belakang ruang guru. Tidak panjang, hanya sekitar 15 meter, namun entah mengapa selalu terasa lebih jauh jika dilalui. Tidak ada yang berani melewati lorong itu saat matahari mulai tenggelam, apalagi setelah pukul 5 sore. Sebuah tulisan dengan cat merah pudar menempel di ujung tembok. Dilarang melewati lorong ini setelah jam 5 sore. Ini bukan peringatan, ini penyelamatan. Namaku Raka, siswa pindahan dari Jakarta. Aku baru saja masuk semester 2 di SMU Sriwijaya. Awalnya kupikir ini hanya sekolah biasa, tapi sejak hari pertama suasananya sudah aneh. Para siswa terlalu kaku, para guru terlalu waspada, dan penjaga sekolah selalu berkeliling membawa dupa. Aku berteman dengan 3 orang, Danu yang cerewet dan penuh teori konspirasi, Mia yang kalem tapi juga menyimpan rahasia, dan Sita cewek pemalu tapi punya rasa ingin tahu yang besar. Hari itu selepas jam pelajaran terakhir, kami duduk di kantin sambil menikmati gorengan. Danu tiba-tiba menunjuk ke arah bangunan tua di ujung timur sekolah. "Lo tahu nggak? Itu lorong katanya ngeri banget. Ada temen gue kelas 2, katanya dia lihat bayangan putih melayang pas lagi nyoba foto di sana. Kameranya langsung rusak." "Udah biasa," kata Mia. "Tiap tahun pasti ada cerita baru soal lorong itu." Sita mengaku pelan. "Kakakku alumni sini, dia bilang dulu pernah ada siswa yang hilang di sana, sampai sekarang gak ketemu." Aku tertarik. "Serius? Masa sih? Cuma lorong gitu doang?" Danu memutar matanya. "Bukan cuma lorong. Itu tempat perpaduan dunia, bro. Antara dunia kita dan ya entah apa." "Omong kosong," kataku sambil tertawa kecil. Tapi jauh di dalam hati rasa penasaran mulai tumbuh. 3 hari kemudian, saat langit mulai mendung, kami berempat berkumpul di perpustakaan. Danu membawa map tebal berisi artikel-artikel tua yang dicetak ulang dari koran lokal. "Aku menemukan arsip ini dari kakakku yang kerja di kantor berita lokal," katanya sambil membentangkan lembaran usang. Salah satu judul mencari perhatian, "Siswa hilang di lorong timur SMA Sriwijaya tahun 1997. Isi artikelnya menceritakan tentang seorang siswa bernama Tovan yang terakhir terlihat berjalan menyusuri lorong itu sendirian pukul 5 sore lebih 5 menit. Kamera CCTV menunjukkan ia masuk lorong tapi tidak pernah keluar." Sita membaca dengan pelan. "Tubuhnya tak pernah ditemukan. Pihak sekolah menyatakan ia kabur. Tapi orang tuanya yakin ia tak pernah meninggalkan sekolah." Merinding gue.
kata Mia sambil mengusap lengannya. Aku menatap ketiga temanku. Gimana kalau kita selidiki sendiri? Mereka menatapku kaget. Kamu serius? Tanya Sita. Kenapa enggak kamu bisa datang ke sini sore-sore, lewatin lorongnya, lihat sendiri. Apakah memang ada yang aneh? Kalau enggak ada, berarti ini cuma legenda. Danu tertawa sinis. Lu yakin? Banyak yang udah nyoba, banyak juga yang enggak balik normal. Tapi pada akhirnya mereka semua setuju. Rasa penasaran rupanya lebih kuat dari rasa takut. Hari yang ditentukan pun tiba. Kami memilih hari Jumat sore. Setelah sekolah sepi, kami bawa senter, kamera, dan gelang hitam yang katanya bisa menolak energi negatif hadiah dari neneknya Sita. Jam menunjukkan pukul 4:45 saat kami berdiri di depan lorong. Udara mulai dingin meskipun matahari masih menggantung. Tembok di lorong tampak lembab, catnya mengelupas dan ada bau tanah basah yang menusuk. Saat kita masuk jangan berpencar, kata Danu sambil mengencangkan tali sepatunya. Apapun yang terjadi jangan lari sendirian. Kami semua mengangguk. Langkah pertama memasuki lorong terasa seperti masuk di pensil lain. Suaranya mendadak sunyi, bahkan suara burung dan angin pun lenyap. Dinding lorong terasa menyerap suara lampu-lampu tua menggantung di langit-langit, berayun pelan meski tak ada angin. Sita menggenggam tanganku erat. Ini terlalu sepi, bisiknya. Kami berjalan perlahan. Mia memegang kamera, merekam setiap sudut lorong. Danu menyusuri dinding memperlihatkan dengan teliti. Di tengah lorong tiba-tiba senterku berkedip. Kenapa mati? Aku mengguncangnya. Seketika itu juga lampu lorong padam serempak. Diam semua, bisik Mia panik. Kami berdiri diam, napas terdengar berat. Lalu suara langkah, tap, 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 bukan langkah kami. Danu menyalakan korek api, satu-satunya sumber cahaya. Langkah itu bukan dari kita kan? Tanya. Kami tak menjawab. Di ujung lorong sesuatu mulai muncul, sebuah pintu besi tua yang tidak ada tadi saat kami masuk. Pintu itu membuat Mia gemetar. Kapan ini munculnya? Aku berjalan pelan mendekat. Semakin dekat, semakin terasa udara dingin menusuk tulangku. Di pintu itu tertera sebuah tulisan dalam bahasa Belanda. Verboden te openen gevaar wacht, yang artinya dilarang dibuka, bahaya sedang menunggu. Sesuatu yang sebaiknya tidak bisa kita buka, jawab Danu. Namun rasa penasaran itu lagi-lagi lebih kuat dari nalar. Tanganku meraih gagang pintu, dingin seperti es. Dengan sedikit tenaga, aku mendorongnya terbuka. Di balik pintu itu ada tangga menurun menuju kegelapan. Kami menuruni tangga dengan hati-hati. Suara tangga kayu yang menderit seperti mengiringi setiap langkah kami. Tangga itu membawa kami ke ruang bawah tanah, penuh rak buku tua, lemari besi, dan dokumen-dokumen berbahasa Belanda. Senter Danu menyapu salah satu dinding. Ada tulisan besar tergantung mengabarkan sekelompok pria dan wanita berseragam medis. Di tengah lukisan ada satu sosok perempuan bergaun putih dengan wajah buram. Ini kayaknya rumah sakit jiwa yang dulu berdiri di sini, gumam Mia. Di saat itulah terdengar bisikan, "Kenapa kalian kesini?" Suara itu bergema dari segala arah, tidak keras tapi cukup jelas untuk membuat jantungku berhenti sejenak. Sita menjerit kecil. Aku merasa ada yang memperlihatkan kita. Lampu senter Mia tiba-tiba menyinari sudut ruangan dan di sana berdiri sesosok wanita bergaun putih, rambutnya panjang mencuntai sampai lantai, tapi wajahnya kosong, tak ada mata, tak ada mulut, hanya kulit putih pucat tanpa ekspresi. Kami mundur perlahan, tapi pintu tangga di atas sudah menutup sendiri.